Haleluya. Shalom. Jemaat Tuhan sudah bergabung bersama-sama dalam ibadah online GBI Poles hari ini. Kita bersyukur sebab kasih dan kebaikan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Ibadah yang luar biasa, ibadah yang dahsyat, ibadah karena Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama dengan setiap kita dimanapun kita berada. Kasih Tuhan itu sempurna. Ketika kita berseru, Dia akan mendengar doa kita. Haleluya. Naikkan satu pujian bagi Tuhan. Kasih yang sempurna telah kuterima daripadamu. Haleluya. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini, bahwa Dia Bapa yang menyertai kita. Kasih-Nya sempurna atas hidup kita. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku dan layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
Mari katakan, Kau beri yang kupinta. Oh, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan, berjalan sendiri. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sebab kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Izinkan kebenaran firman-Mu mengubahkan hati kami. Izinkan kebenaran firman-Mu melawat kami. Izinkan kebenaran firman-Mu datang memberkati kami. Haleluya. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini, biar menjadi kekuatan buat setiap kami. Haleluya. Mari siapkan jemaat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.
Senang sekali hari ini masih bisa berjumpa dengan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah online lewat Facebook hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih izinkan kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Dia adalah suluh buat setiap langkah hidup kita. Tanpa firman, kita pasti tersesat. Kita bersyukur kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan membuat kita masih ada sampai hari ini. Walaupun mungkin kita belum bisa bertatap muka sampai hari ini, berdoa supaya minggu-minggu, bulan-bulan ke depan kita sudah bisa beribadah bersama-sama ketika Tuhan lakukan semua hal-hal yang buruk di atas kota kita, di atas bangsa kita, dan Tuhan gantikan dengan sukacita dan kita masih bisa berjumpa, beribadah bersama-sama di gereja. Tapi pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan ada di rumah saudara, Tuhan ada di dalam keluarga. Mungkin ada yang menikmati beribadah bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak atau siapapun. Percayalah, Tuhan ada di sana untuk melawat saudara, untuk menjamah kita. Pagi hari ini saya akan membawa kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 bagian akhir dan ayatnya yang ke-20. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 akhir sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Di sini Paulus menggambarkan tentang hidup dari seorang Kristen. Hidup dari orang yang percaya kepada Yesus. Ayatnya yang ke-19 terakhir Alkitab mencatat bahwa kita ini sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Siapa yang disalibkan? Paulus menerangkan seperti ini bahwa kita ini sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Padahal Alkitab mencatat bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Tetapi dalam perjanjian baru, banyak Alkitab mencatat siapa yang percaya kepada Kristus, maka dia sudah disalibkan juga bersama dengan Kristus. Berarti hidupnya, masa lalunya, semua hal yang ada di belakangnya sudah dipakukan bersama-sama dengan Kristus. Apa yang disalibkan dari kehidupan orang yang percaya pada waktu itu? Apa yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus bagi orang percaya pada waktu masa lalu? Nah, Alkitab mencatat begini, bahwa sebelum kita berjumpa dengan Kristus, kita ini adalah orang-orang berdosa. Atau dengan kata lain, kita punya hutang dosa. Saudara tahu kata hutang? Hutang itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa bayar. Nah, kalau kita punya hutang duit, kita mungkin masih bisa bayar dengan duit. Tapi masalahnya kita punya hutang bukan uang, bukan barang, tapi kita punya hutang dosa. Dan dosa kita bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 10, 100, 1000, berjuta-juta. Tapi Alkitab mencatat dosa kita sudah gak bisa dibayar
dengan hidup kita sendiri. Semua tercatat. Kalau dulu nama saya, misalnya Feli Khairupan, sebelum saya berjumpa dengan Tuhan, sebelum saya berjumpa dengan Tuhan, nama saya terikat di dalam dosa. Dan kemudian setiap waktu ada catatan-catatan yang tertulis di mana hutang-hutang saya yang mulai dari kecil sampai remaja sampai beranjak dewasa sebelum saya berjumpa dengan Tuhan itu tercatat semua. Dan bagaimana mungkin saya bisa untuk mengembalikan hutang-hutang dosa itu? Alkitab mencatat ketika kita tidak mampu untuk membayar hutang kita, maka neraka adalah bahagian hidup kita. Tapi kemudian Alkitab mencatat, Paulus berkata bahwa kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Hidup kita sudah mati. Segala keberadaan hutang-hutang kita sudah turut dipakukan. Bahkan Kolose berkata bahwa hutang dosa kita semuanya sudah dipakukan di atas kayu salib. Wow, ini kebenaran yang luar biasa sekali. Artinya bahwa hidup saya yang lama, hidup Feli yang lama itu sudah mati. Tapi bukan mati secara fisik, tapi mati di dalam jiwa, dalam roh kita yang dulunya penuh dengan kegelapan. Tapi kemudian kita disalibkan, hutang-hutang saya kemudian dipakukan semuanya di sana. Tapi kemudian Alkitab mencatat ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup. Wow. Ada dua kebenaran yang akan kita bahas hari ini lewat pembacaan kita. Ketika masa lalu kita, ketika kehidupan yang di belakang kita sudah disalibkan, sudah dipakukan bersama dengan Kristus, memang secara roh dulunya kita mati. Gelap, karena yang tinggal di dalam roh kita adalah kuasa kegelapan. Tapi kemudian ketika kita dipercaya kepada Kristus, kita bertobat, hidup kita disalibkan bersama dengan Kristus, Alkitab mencatat bahwa hidup yang lama kita sudah mati. Dan kemudian Alkitab catat, namun aku hidup. Paulus berkata, sekarang aku hidup. Di dalam roh ada kehidupan baru. Di dalam roh ada kehidupan yang sedang diperbaharui. Dulunya roh kita dikuasai oleh kegelapan. Tapi kemudian ketika hidup kita disalibkan bersama dengan Kristus, masa lalu kita ditinggalkan bersama dengan salib Kristus. Alkitab mencatat roh yang dulu gelap kemudian masuk roh Kristus. Makanya Alkitab bilang, namun aku hidup, tetapi, nah ini nih, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Wow, ini satu kebenaran yang luar biasa ketika kita menyadari ini, bahwa kekristenan bukan cuma sekedar dosa kita diampuni, tapi ada satu kehidupan yang luar biasa lagi, bahwa kekristenan adalah ketika kita sudah diampuni, kita belum langsung pergi ke sorga. Kita masih hidup dalam dunia yang penuh air mata. Kita masih hidup dalam dunia yang penuh kekecewaan. Kita masih hidup dalam dunia yang akan mengalami pengkhianatan, yang mengalami banyak hal yang akan membuat kita penuh persoalan, penuh tantangan. Dan kadang-kadang kita melihat banyak orang ketika berhadapan dengan persoalan, tantangan, kekecewaan, pengkhianatan, dan banyak hal, dia merasa bahwa hidupnya sudah nggak berguna. Dia merasa bahwa hidupnya sudah hopeless, sudah nggak punya harapan lagi, sehingga ujung-ujungnya dia menyadari bahwa hidupnya sudah nggak ada manfaat lagi, dan akhirnya dia hidup masa bodoh. Dia mulai melakukan semua hal yang dia mau lakukan, yang daging lakukan. Bahkan dia hidup dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengerti bahwa dalam kehidupan ini ada satu kehidupan yang luar biasa. Ada sebuah perjalanan hidup yang Tuhan mau kita nikmati bersama-sama. Bukan cuma sekedar bahwa kekristenan itu kita sudah diampuni dosa dan kemudian berhenti sampai di situ. Tapi Alkitab catat, Paulus berkata bahwa ketika kita menyadari hidup kita sudah diampuni, ada sebuah kehidupan baru yang harus kita jalani. Kehidupan baru di sini adalah kehidupan di mana bukan kita lagi yang hidup, tapi Alkitab mencatat bahwa Kristus yang hidup di dalam kita.
Ada Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Ini kebenaran yang harus kita mengerti, saudaraku. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah banyak hal yang akan membuat kita seringkali kecewa, seringkali menghadapi situasi yang buruk. Dengar baik, kita harus mengerti bahwa kekristenan bukan cuma sekedar kita diampuni dosanya, tapi yang lebih lagi, yang dahsyat lagi, Alkitab mencatat bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Yesus hidup bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Kekristenan yang membuat perbedaan dengan kepercayaan yang lainnya ini, bahwa Tuhan kita bukan berada jauh di sana. Tuhan kita bukan berada di tempat-tempat tertentu sehingga kita mesti pergi ke sana. Kita mesti pergi ke pohon yang rindang dan kemudian memanggil Tuhan di sana, meminta Tuhan menyertai, memberkati atau menolong, menyembuhkan kita. Tuhan yang kita percaya di dalam kekristenan bukan Tuhan yang tinggal di gunung dan kemudian mulai sembah-sembah dan mulai meminta untuk Tuhan menolong, menyertai, memberkati kita. Tuhan yang ada di dalam kita, yang kita yakini adalah Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kita. Setiap detik, setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan di tengah kesulitan, di tengah ketidakmungkinan, di tengah sebuah pengharapan yang kelihatannya hancur. Dengar baik, Tuhan yang engkau percayai, Tuhan yang kita pegang di sini adalah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia nggak pergi jauh dari hidup kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Mungkin kau berkata dengan persoalan yang kau alami hari ini, oh ada di mana Tuhan? Apakah Tuhan sudah nggak peduli dengan saya? Apakah Tuhan nggak peduli dengan keluarga saya? Kalau memang Tuhan peduli dengan keluarga saya, kenapa persoalan ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa tantangan ini terjadi? Kenapa situasi yang buruk sepertinya sedang berada dalam kekacauan? Apakah Tuhan masih melihat semua keadaan begini? Dengar, Yesus yang kita percayai bukan hanya menebus dosa kita, tapi Yesus yang kita percaya hari ini adalah Yesus yang tinggal bersama dengan kita. Dia bukan berjanji waktu dia tinggal bersama dengan kita dan semuanya aman, semuanya selesai, semuanya berada di tempat-tempat yang indah, berjalan dalam jalan-jalan yang luar biasa. Enggak. Kita hidup di dunia yang sudah dikutuk. Kita hidup di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Tapi dengar, kalau kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahwa hidup yang kita hidupi hari ini bukan cuman kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam diri kita. Artinya kita punya kesanggupan, kita punya kemampuan untuk berjalan bersama dengan Yesus, melewati setiap persoalan, melewati setiap tantangan, melewati setiap penyakit, melewati setiap kekurangan, melewati setiap banyak hal, melewati setiap kesulitan yang seringkali kita berpikir bahwa itu sudah gak mungkin. Tapi kebenarannya adalah Kristus sedang hidup di dalam diri kita. Kalau Kristus sedang hidup dalam diri kita, Dia aja mau mati untuk hidup kita. Dia mau berkorban buat hidup kita. Dia mau turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Apalagi hanya dengan setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita. Apalagi hanya dengan persoalan-persoalan kita sedang hadapi hari-hari ini. Sesulit apakah masalah yang kita sedang hadapi? Apakah sesulit dosa yang Tuhan tebus dalam hidup saudara? Enggak. Kalau saja Tuhan mau turun melangkah dari sorga untuk menembus dosa saudara yang begitu buruk, hutang dosa yang begitu banyak, apalagi cuma persoalan-persoalan yang lain. Tuhan pingin untuk menyelesaikan itu. Tetapi kadang-kadang Tuhan harus izinkan itu terjadi supaya kita mampu untuk mempercayai bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kesulitan yang kita hadapi, ada Tuhan yang akan mampu menyelesaikan kita. Memang yang sering kali yang terjadi adalah ketika persoalan datang, kita melihat itu terlalu besar. Kita melihat itu terlalu berat untuk kita hadapi. Memang waktu pertama kali datang, daging langsung merespon bahwa ini sangat sulit. Dan kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan, kita ditinggalkan, kita sudah gak mampu. Tapi itu saat-saatnya Tuhan sedang izinkan untuk engkau mempercayai hidupmu kepada Tuhan. Bahwa masih ada Tuhan yang sanggup untuk tolong saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk bela saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan saudara. Yang engkau lakukan sekarang adalah terus melangkah, terus berjalan. Jangan putus asa. Jangan hilang harapan. Jangan akhirnya engkau berkata bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidup saya. Tetap terus
mempercayai Tuhan, kalau engkau sedang sakit hari ini, percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh saudara, bahwa Tuhan adalah pemulih hidup saudara. Kalau engkau dalam kekurangan, percaya bahwa Tuhan adalah Yehova Jireh, Dia akan menolong dan mencukupi saudara. Kalau engkau mulai kehilangan damai sejahtera karena ada situasi yang buruk sedang terjadi, dengar, Dia adalah Yehova Shalom. Dia adalah Allah yang memberikan damai sejahtera. Dia akan menolong saudara untuk mengganti duka cita saudara dengan sorak-sorai, dengan damai sejahtera, dengan shalom daripada Tuhan. Tuhan kita ajaib. Makanya waktu Dia mati, Dia bukan cuma pergi ke sorga dan kemudian berdiam di sana, tapi Alkitab catat Dia datang bersama dengan rohnya, tinggal di dalam hidup kita. Ayat yang ke-20 ini luar biasa. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup di dalamku, tetapi Alkitab catat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kalau hidup kita bersama dengan Kristus, siapa yang bisa menghalangi setiap langkah kita untuk maju? Yang membuat penghalang terbesar untuk kita maju adalah diri kita sendiri. Untuk kita senantiasa berucap, mengatakan begini, bahwa saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya nggak bisa untuk hadapi ini. Akhirnya kita sendiri yang mengecilkan keberadaan hidup kita, bahwa padahal sebenarnya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Akhirnya kita mulai putus asa, kita mulai kecewa, kita mulai nggak mencari Tuhan, kita nggak mulai lagi memuji Tuhan, kita nggak lagi bersyukur kepada Tuhan, kita mulai melakukan segala hal yang daging ingin mau lakukan. Dengar baik. Paulus berkata, aku sudah disalibkan, aku sudah mati, namun aku hidup. Hari ini, Paulus mau juga untuk engkau mengerti bahwa engkau sedang berjalan bersama dengan Kristus hari-hari ini. Engkau sedang melakukan sebuah petualangan hidup bersama dengan yang menebus saudara, yang menciptakan dunia ini. Engkau tidak pernah sendiri. Yesus sedang hidup di dalam kita. Kalau Yesus sedang hidup di dalam diri kita, yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap pertempuran iman kita, setiap peperangan kita. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa Yesus hidup dalam diri kita, ini adalah kesempatan untuk kita belajar memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ini adalah kesempatan untuk kita belajar melayani Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita membalas semua hal-hal yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Sebab Alkitab bilang begini, bahwa hidup di ulu kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, dan itu dibayar lunas. Supaya apa? Supaya hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Kristus sedang hidup dalam diri kita, ingat, hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Mungkin daging sudah gak mau lagi beribadah, mungkin daging gak mau lagi bersyukur, mungkin daging gak mau lagi memuji Tuhan, mungkin daging sudah keenakan dengan situasi yang sedang mengikat saudara, dengan apa yang sedang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini. Dengar, Tuhan sedang ada dalam hidupmu, Tuhan sedang berjalan bersama denganmu. Ini adalah waktu dan kesempatan. Mungkin orang berkata ini masa yang paling sulit, ini masa yang sangat sukar, tapi ini adalah kesempatan untuk kau belajar menyukakan hati Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan, belajar untuk melakukan yang terbaik. Kalau ini adalah kesempatan untuk kau belajar menabur yang terbaik bagi Tuhan, tabur yang terbaik bagi Tuhan. Kalau ini adalah kesempatan untuk kau belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau ini adalah kesempatan Tuhan bukakan kau cari Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin persoalan yang kau berkata sudah gak ada ibadah lagi di gereja, ada banyak hal yang membuat engkau terhalang. Dengar, ada banyak kesempatan, bahkan mungkin hari-hari ini kita sedang banyak ibadah Zoom, ibadah Facebook. Cari Tuhan, jangan pernah putus asa. Muliakan Tuhan dengan hidupmu hari ini, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kau. Ayat selanjutnya berkata begini, dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Kristus. Wow. Selanjutnya, ketika kita ditebus oleh Kristus, pertama, tadi kita sudah bahas bahwa bukan kita lagi yang hidup dalam diri kita, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Kalau Kristus hidup dalam diri kita, kita harus meyakini bahwa ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, tapi percayalah, Kristus pasti akan tolong kita. Kalau hidup kita bersama dengan Kristus, ini adalah kesempatan kita memuliakan Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita terus belajar menyukakan hati Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita belajar meninggikan nama Tuhan.
Dan selanjutnya Alkitab katakan, bagaimana kita melangkahkan kaki kita di tengah-tengah dunia ini. Alkitab berkata, kita bukan pakai penglihatan kita. Kita bukan pakai mata jasmani kita. Tapi Alkitab bilang, hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Oleh iman, oleh percaya. Kadang-kadang dunia selalu menuntut bukti dulu, baru percaya. Bukan kadang-kadang, dunia sedang menuntut bukti dulu baru percaya. Tapi hari-hari ini banyak hal yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sedang mengalami hari-hari begitu sulitnya langkah yang sedang kau alami. Kenapa? Karena bukti yang kau lihat hari-hari ini, engkau berada dalam keadaan yang lemah, engkau berada dalam kekurangan, engkau berada di dalam kesulitan, engkau berada dalam sebuah tekanan, engkau berada dalam hidup keabu-abuan. Sudah nggak tahu lagi apa yang sedang kau lakukan hari ini. Mungkin engkau sebagai bapak rumah tangga sedang menyaksikan, sedang mengikuti ibadah hari ini, engkau mulai berkata, aduh, saya nggak tahu apa lagi harus saya buat, saya nggak tahu apa lagi harus saya mau kerjakan hari-hari ini. Dengar baik, jangan pernah kecewa dengan Tuhan, jangan pernah mundur dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Artinya hidup kepada percaya total kepada Tuhan. Yang kau harus lakukan adalah terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terus lakukan apa yang kau bisa lakukan. Mungkin kelihatannya kecil, lakukan. Kerjakan apa yang kau bisa kerjakan. Mungkin itu kelihatannya kecil. Mungkin hari ini engkau sedang di PHK dan kemudian engkau didapatkan sebuah pekerjaan yang mungkin enggak sesuai dengan harapan saudara. Lakukan aja, melangkah aja. Biarkan Tuhan ambil alih dalam hidupmu. Alkitab mencatat hidup kita oleh karena iman. Iman kepada siapa? Yesus. Mungkin hari ini engkau sedang beriman untuk sebuah pekerjaan yang besar, tapi bukti memberikan sebuah apa yang engkau hadapi adalah nggak masuk akal. Engkau merasa bahwa ini bukan yang aku butuhkan. Tapi kalau engkau punya iman kepada Tuhan, terus berjalan, terus percaya, terus bergerak, jangan pernah putus asa. Tuhan tidak pernah memandang rendah orang yang punya iman. Ada sebuah kisah bagaimana seorang ibu menuntut haknya untuk sebuah hakim harus membenarkan ibu ini. Dia terus merengek, dia terus datang kepada hakim itu supaya hakim itu membenarkan orang ini. Dan Alkitab mencatat di Injil Lukas, ternyata hakim ini akhirnya berkata, daripada dia datang menyusahkan saya setiap saat, saya akan benarkan dia. Saya akan ketok palu. Oke, engkau benar hari ini. Dan kemudian Yesus berkata, bagaimana mungkin dengan Bapa yang punya kasih yang besar? Apakah setiap waktu ketika kita datang terus mempercayai hidup kita, beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan sanggup tolong kita, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang baru. Mungkin iman yang saudara taruh kepada Tuhan itu terlalu besar. Dan engkau tidak tahu bagaimana caranya hari-hari ini itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dengar, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah ketidakmungkinan, kalau engkau masih mempercayai kepada Tuhan dan engkau masih punya iman bahwa Tuhan masih sanggup, dia pasti akan tolong saudara. Dia pasti akan bukakan jalan buat saudara. Dia pasti akan lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena bagi Tuhan, dia tidak mampu untuk menghalangi orang untuk mempercayai dia. Dia tidak mampu untuk menolak buat orang-orang yang datang mempercayai dia dan menaruh imannya kepada dia. Alkitab berkata, seberapapun banyak orang yang datang, dia gak akan mampu menolak. Artinya, kasih Tuhan terlalu besar, tangan Tuhan terlalu lebar untuk memeluk kita, untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan Alkitab berkata begini, kalau anak manusia datang, adakah dia menjumpai iman di bumi ini? Artinya hari-hari ini yang diperlukan adalah kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Apa yang engkau mimpikan sebelum engkau lahir, sesudah engkau lahir baru dan kemudian engkau menjadi orang percaya. Engkau mungkin punya mimpi-mimpi yang besar, dan tapi hari ini engkau melihat mimpi itu semakin hancur. Hari ini engkau melihat mimpi itu semakin amburadul, enggak punya sasaran lagi. Jangan pernah berhenti. Terus bermimpi, terus punya iman bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Hanya cukup terus melangkah. Mungkin langkah yang saudara ambil sudah enggak terlalu cepat. Mungkin cuman langkah-langkah kecil. Tapi kalau engkau mempercayai Tuhan, apa yang sedang kau bangun bersama dengan Tuhan 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, atau sebulan yang lalu, imani bahwa Tuhan pasti akan tolong. Alkitab mencatat begini, ayat yang ke-20 sekali lagi saya baca. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup
oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Wow. Kalau saja dia mau untuk mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk hidup kita, maka iman saudara gak akan pernah disia-siakan oleh surga. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap menaruh imanmu kepada Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah hilang harapan, karena masih ada Tuhan dalam hidup ini. Imanlah yang akan membuat apa yang kau harapkan akan menjadi kenyataan. Tapi iman bukan bukti yang kau harus dapatkan hari ini atau besok. Iman yang kau taruh kepada Tuhan, biarkan waktu Tuhan, biarkan cara Tuhan yang akan menggenapi. Mungkin gak seperti mimpimu, tapi akan menjadi lebih besar daripada mimpimu. Mungkin gak seperti yang kau harapkan, tapi dengar, akan menjadi lebih besar daripada yang kau harapkan. Kalau kau tetap percaya kepada Tuhan, kalau kau tetap beriman, kau akan lihat Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar atas hidup saudara. Bersama dengan Tuhan, kita akan mampu lewati segala perkara. Segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Dia tinggal bersama dengan kita. Dan tetap terus beriman setiap waktu, setiap saat. Terus kembangkan imanmu, terus perbesar imanmu. Walaupun yang kau lihat gak seperti harapan saudara, tetap perbesar. Jaga iman saudara, karena iman itu adalah seperti benih. Tinggal tunggu waktu, dia akan naik. Bahkan mungkin dia akan bersinar, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah di tengah-tengah kegelapan. Dan kemudian orang bisa lihat bagaimana iman itu menjadi sebuah kenyataan, karena kita menaruh bukan kepada dunia, bukan kepada hal-hal lahiriah, tapi kita menaruh iman kita kepada Dia yang sanggup untuk melakukan perubahan, yang sanggup untuk buat perkara-perkara yang besar, yang sanggup untuk lakukan hal-hal yang dahsyat bagi hidup saudara dan hidup saya. Tuhan memberkati. Tetap bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, kita akan mampu lewati semua hal-hal bersama dengan Dia. Haleluya. Kita akan berdoa. Izinkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita hari ini. Izinkan hati kita terbuka dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan menjamah kita, biarkan Tuhan memeluk kita, sebab kasih-Nya hebat atas hidup kita. Haleluya. Hizkia, deh boleh? Ya. Bersamamu Bapa aku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
besar Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang kami tahu dan kebenaran hari ini bahwa sekarang bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau sedang hidup dalam hidup kami. Itu berarti bahwa kami tidak sendiri. Bersama dengan Tuhan kami akan mampu melewati setiap persoalan, setiap tantangan, setiap kesulitan yang sedang dilemparkan oleh dunia hari-hari ini. Kami percaya ini adalah waktu dan kesempatan ketika kami tidak sendiri, bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Kami ada punya kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, melayani Tuhan, terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan selalu melihat perbuatan yang kami kerjakan. Sebab Tuhan selalu menilai semua yang kami kerjakan untuk kerajaan sorga. Dan tidak ada satu hal pun yang terlewatkan, yang kami tabur bagi kerajaan sorga dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan, Kau berkati umat-Mu. Biar kami semua hari ini belajar hidup terus dalam iman, mempercayai Tuhan. Dalam mimpi-mimpi yang sudah kami bangun berapa tahun yang lalu, kami tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melihat semuanya akan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam keadaan kebingungan Engkau terus berikan semangat yang baru. Bahkan hamba berdoa biar roh yang menyala-nyala terus Engkau tabur, Engkau taruh dalam setiap umat-Mu, sehingga mereka punya semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi kerajaan sorga. Enggak kendor untuk melakukan yang terbaik bagi kerajaan sorga. Tetap taruh iman di setiap umat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati umat-Mu. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini tetap terus ada dalam hidup kami, menjadi sulu dan terang buat langkah kaki kami. Sekali lagi hamba memberkati umat-Mu. Jemaat Tuhan masih mengikuti ibadah, Engkau boleh angkat tangan. Dan kemudian kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya, persekutuan dari Allah Roh Kudus terus menjadi bahagian hidup kita. Mulai hari ini, besok sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan kekal sorga mulia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima berkat ini. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat, sama dengan Tuhan. Kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.